Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Rismi, Prodi S1 Pendidikan Matematika, semester 4 di Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan matematis order taking skill atau biasa disebut HOTS. 1. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Di dalam kemampuan matematis mempunyai indikator. 1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkan secara visual. 2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. 3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah notasi matematika dan struktur-struktur untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model situasi. Selanjutnya, kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Di dalam kemampuan pemahaman matematis itu mempunyai indikator, yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 2. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. 3. Menggunakan model diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan. 4. Mengubah siswa bentuk representasi ke bentuk representasi lainnya. 5. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. 6. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Selanjutnya, tentang kemampuan pemecahan masalah, yaitu merupakan kecepatan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kemampuan pemecahan masalah itu mempunyai indikator, yaitu memahami masalah, menyusun strategi atau rencana penyelesaian, dan menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat, dan memeriksa kembali jawabannya. 4. Kemampuan penalaran, yaitu kemampuan menghubungkan permasalahan ke dalam suatu ide atau gagasan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan matematis. Di dalam kemampuan penalaran itu mempunyai indikator. Mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. 5. Kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan berpikir evaluatif yang memperlihatkan kemampuan manusia dalam melihatkan kesenjangan antara kenyataan dan kebenaran dengan mengacu kepada hal-hal ideal, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi, serta mampu membuat tahapan-tahapan pemecahan masalah, mampu menerapkan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam bentuk perilaku sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di dalam kemampuan berpikir kritis itu mempunyai indikator, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. Selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif, yaitu kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi yang menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. Di dalam berpikir kreatif itu mempunyai indikator, yaitu kelancaran, kelenturan, evaluasi, dan keaslian. Selanjutnya, kemampuan komunikasi dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Kemampuan komunikasi itu mempunyai indikator, yaitu menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. 2. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan dan tulisan.
Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematika adalah suatu ide cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Di dalam kemampuan komunikasi matematika itu mempunyai indikator, yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Selanjutnya, kemampuan representatif adalah kemampuan mensajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram persamaan, atau ekspektasi matematika lainnya ke dalam bentuk lain, yaitu mempunyai indikator, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, memahami representasi ekuivalen suatu konsep, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan hubungan antar topik matematika. Selanjutnya, kompetensi matematika, yaitu kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematika maupun permasalahan dalam bentuk kehidupan nyata. Di dalam kompetensi matematika itu mempunyai indikator: 1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. 2. Kemampuan mengklarifikasi objek menurut sifat sesuai konsepnya. 3. Kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh. 4. Kemampuan mensajikan konsep dalam berbagai bentuk. 5. Kemampuan mengembangkan syarat. 6. Kemampuan menggunakan serta memanfaatkan prosedur yang ada. 7. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kecemasan belajar adalah keadaan emosi yang tidak stabil serta diikuti dengan tekanan-tekanan fisik dalam menghadapi situasi belajar. Kecemasan belajar yang terjadi secara terus-menerus akan berefek pada prestasi belajar yang menurun. Di indikator kecemasan belajar matematika, siswa tersebut dari aspek kognitif seperti tidak dapat berkonsentrasi, bingung, tidak dapat memahami materi yang disampaikan guru, tidak mampu mengerjakan soal sendiri, dan tidak percaya diri, khawatir terhadap nilai yang turun. Minat belajar adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat tertarik dan senang. Indikator yaitu perhatian, perasaan, senang atau tidak senang, kesadaran, ketertarikan, dan kemauan. Selanjutnya, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di alami diri sesuatu yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 1. Tekanan menghadapi tugas. 2. Ulet menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas puas. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan, politik, ekonomi, dan lain-lain. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Cepat bosan pada hal-hal yang rutin, hal-hal yang berulang begitu saja. 6. Dapat mempertahankan pendapat. Selanjutnya, indikator kepercayaan diri seseorang, yaitu suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas, atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Di dalam
kepercayaan diri seseorang itu mempunyai indikator, yaitu berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, mampu membuat keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani presentasi di depan kelas, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di dalam hasil belajar itu mempunyai indikator, yaitu 1. Rama kognitif, diantaranya pengetahuan, pemahaman, mengaplikasikan pengajian dan pembuatan serta mengevaluasi. 2. Pana efektif meliputi penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai. 3. Rama psikomotif meliputi pada mental, gerakan-gerakan umum, gerakan adiktif, dan gerakan kreatif. Selanjutnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan berpikir pada tahap pengalaman, yaitu mampu memahami informasi atau pelajaran di sekolah, tetapi juga mampu untuk menggunakan pengetahuan yang didapatkan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 1. Menganalisis, maksudnya menganalisis informasi yang masuk dan membagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. 2. Mengevaluasi, contohnya memberikan perilaku terhadap solusi, gagasan dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau dan dari yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. 3. Mengkreasi, membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Selanjutnya, low order thinking skill adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Biasa siswa yang menerapkan metode LOS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. Indikator LOW memiliki indikator yaitu mengingat, memahami C2, dan menerapkan. Indikator order thinking skill itu memiliki 3 indikator, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi.